Jadi kalau prinsipnya udah saling bekerja sama, saling sinergi, saling bahu-membahu, bukan aku paling pinter, aku paling dominan, maka nggak akan bisa. Jadi bisa terwujud generasi yang tangguh, beradab. Hal yang paling dilakukan adalah dengan prinsip saling. Di rumah pun juga saling. Nah ini berarti kode ini. Ya. Di sekolah pun juga saling, di masyarakat juga saling, bukan paling. Kalau sudah paling itu nggak akan bubrah itu biasanya. Aku paling pinter, aku paling dominan, aku paling kuasa, aku paling ngerti, nggak akan jalan. Tapi saling. Nah, apa Bapak Ibu yang bisa dilakukan? Yang pertama di sini adalah setidaknya melakukan perubahan cara pandang. Perubahan melihat diri, keberadaan seorang pemuda, baik itu pemuda sendiri ataupun diri kita melihat pemuda. Tanpa perubahan, maka hidup kita ya akan begini-begini Bapak Ibu, biasa aja. Bapak Ibu, dulu sebelum ada Android, handphone pertama apa? Nokia, Ericsson yang besar-besar ya. Sekarang mengalami perubahan yang luar biasa, semuanya terlibat habis. Maka kalau ingin menjadi generasi yang tangguh, Anda harus adaptif. Ikuti perkembangan zaman. Mengikuti arus bukan terbawa arus, beda. Mengikuti arus artinya perubahan itu kita yang mengendalikan. Terbawa arus, kita tidak punya prinsip menjadi follower. Menjadi follower. Ya. Jadi menjadi follower, bukan itu. Maka prinsip yang pertama yang harus dilakukan untuk membuat generasi yang tangguh adalah harus adaptif dengan perubahan. Apakah itu pemudanya sendiri ataupun diri kita terkait dengan bagaimana mendidik dan menyiapkan generasi muda saat ini. Allah mengatakan dalam surat Ar-Ra'd, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga dirinya tidak merubah dirinya sendiri. Jelas kok. Berubah itu tidak harus menunggu orang. Aku mau berubah kalau sudah datengin Pak Lurah. Ya enggak mungkin. Aku berubah kalau sudah dimari guru saya, orang tua saya. Ya enggak mungkin. Harus adaptif. Cermat terhadap perubahan yang ada di sekitar. Cara berpikirnya itu enggak linier, biasa-biasa saja. Generasi yang tangguh bukan seperti itu. Tapi cara berpikirnya adalah eksponensial, membuat lompatan-lompatan. Perusahaan-perusahaan besar yang mereka masih bisa bertahan sampai dengan hari ini, Samsung, Waralaba, McD dan seterusnya, itu mereka melakukan solusi lompatan-lompatan yang enggak terduga. Berpikir linear itu kan biasa, 1 tambah 1, 2, itu biasa. Tapi berpikir lompatan-lompatan tadi itu, orang enggak melakukan seperti itu, saya melakukan seperti ini. Sama, bicara masalah pertanian di Kenduren ini, kalau saya melihat padi semua, itu linier, biasa aja. Coba cari yang lain deh, cari solusi yang lain. Terobosan-terobosan yang sehingga bisa memberikan solusi, inovasi. Kalau seperti itu terus, enggak berubah, enggak akan maju. Enggak akan maju. Bahkan akan dilibas oleh perubahan. Maka ada istilahnya berubah atau punah. Kita bisa melihatlah perjalanan di sekeliling kita. Dulu maju banget, kenapa sekarang menjadi redup dan seterusnya. Dulu biasa aja, kenapa sekarang menjadi maju. Nah, jadi yang pertama dilakukan yang sangat penting sekali adalah merubah cara pandang, cara berpikir, cara bertindak. Baik oleh generasi muda itu sendiri maupun diri kita yang selama ini menempatkan generasi muda adalah sebagai subobjek.
kali ini kita jadikan sebagai subjek. Mereka kita berikan kepercayaan. Yang kedua, solusi yang kedua, membentuk generasi muda yang tangguh dan beradab adalah yang sangat penting adalah, saya kira ini sangat berpengaruh, yaitu mereformasi, merubah model pendidikan agama. Saya yakin kok, cara pandang kita beragama ini sangat berpengaruh kepada pembentukan pribadi seseorang. Islam diturunkan sebagai rahmatan lil alamin. Artinya apa? Bahwa umat Islam ini hadir di dunia menjadi khalifah, menjadi penyebar kebaikan. Bukan rahmatan, bukan Islam, enggak, bagi seluruh umat. Nah, itu bisa terwujud kalau ada keseimbangan cara beragama kita. Beragama tidak melulu pada tataran tekstual, tetapi juga antara tekstual dengan kontekstual harus seimbang. Antara ubudiyah dengan amaliyah harus seimbang. Maka Demak mayoritas muslim. Tapi apakah disebut sebagai negara muslim? Apakah disebut sebagai kabupaten yang islami? Menurut saya enggak. Orang buang sampah belum bisa tertib. Kemiskinan masih di mana-mana. Pendidikan masih rendah dan sebagainya. Enggak bisa dikatakan. Maka ketika ingin menghadirkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, maka kunci yang dilakukan adalah membangun keseimbangan cara beragama antara yang tekstual dan kontekstual harus seimbang. Ini pernah saya buktikan Bapak Ibu. Tahun 2022 akhir saya pernah diajak Bappenas dan Kemdikbud untuk kunjungan di beberapa negara. Ketika itu saya dapat di Malaysia dan Singapura. Ingin membuktikan, sana itu kan negara terbaik, Singapura dan Malaysia. Kok bisa ya masyarakatnya tertib? Kok bisa ya disiplin? Pada saat lampu merah mereka dengan sadar jauh-jauh ini sudah berhenti duluan. Kok bisa ya? Kok bisa ya mereka buang sampah pada tempatnya? Kok bisa ya mereka saling hidup berdampingan, nggak ada konflik? Saya diajak ke sana. Kita studi ceritanya. Apa yang membuktikan? Apakah benar? Apakah ada hubungan antara pendidikan agama dengan pembentukan masyarakat? Ternyata betul Bapak Ibu. Mereka mempelajari agama tidak pada level tataran normatif, tataran tekstual yang sifatnya adalah teoritik, tapi juga dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Agama dikaitkan dengan proyek. Ketika bicara terkait dengan kebersihan, mereka praktek. Diwujudkan, dibiasakan di sekolah. Tidak hanya tahu an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman, cukup sampai di situ, tidak. Tapi mereka praktekkan, mereka biasakan. Nah, maka Bapak Ibu, kalau melihat suatu masyarakat, lihat di dalam kelasnya. Lihat di dalam sekolahnya. Karena sekolah dan kelas adalah miniatur, adalah gambaran paling kecil dari masyarakat. Kalau sekolah itu baik, kelas itu baik, saya yakin masyarakatnya pun akan baik. Dan itu terbukti tadi di Malaysia dan di Singapura. Jadi jelas pemahaman agama kita adalah sangat berpengaruh bagaimana membentuk generasi yang tangguh, bagaimana membentuk masyarakat yang kuat, bagaimana membentuk bangsa yang kuat. Selanjutnya, solusi yang ketiga adalah perkuat peran pendidikan. Nah, ini penting Bapak Ibu. Dimanapun negaranya berada, negara maju, itu pendidikannya pasti maju. Nah, saat ini negara terbaik pendidikannya itu adalah Finlandia. Itu negara paling baik pendidikannya di dunia. Negaranya maju, aman dan tenang. Jadi pendidikan. Allah menciptakan manusia selain untuk beribadah, tapi di satu sisi yang harus diketahui adalah Allah menciptakan manusia juga sebagai khalifah. Meskipun malaikat sempat protes itu ketika Allah menjadikan manusia sebagai khalifah. Bagaimana orang yang makhluk yang suka membuat huru-hara, membuat kerusakan, engkau jadikan khalifah? Allah meyakinkan kepada malaikat,
Tenanglah, apa yang tidak kamu ketahui saya lebih tahu dari kamu. Ini kepercayaan. Allah ciptakan manusia sebagai khalifah dengan 4 indikator. Yang pertama, kenapa Allah jadikan manusia sebagai khalifah? Pertama, manusia diberikan hidayah fitrah, naluri dan insting. Manusia diberikan itu. Sehingga seorang bayi ketika dia nangis, dia diberikan ASI pasti diam, itu naluri. Ketika dia lapar nangis, nah itu naluri fitrah. Apakah hewan enggak punya? Punya. Hewan juga sama punya insting dan naluri sama. Nah, naik ke level berikutnya. Indikator manusia sebagai khalifah, manusia juga diberikan hidayah yang disebut dengan panca indera. Diberikan mata, diberikan hidung, telinga dan sebagainya. Sebagai daya guna supaya mereka bisa melihat apa yang ada di sekitarnya. Apakah hewan enggak punya? Hewan juga punya. Sama berarti. Naik ke level ketiga. Ini yang membedakan. Manusia diberikan hidayah akal. Ini yang membedakan kita dengan hewan. Hewan apa saja karena enggak punya akal, makanan di sampah dimakan. Manusia enggak, karena punya akal. Kolesterol lagi tinggi, di depan ada sop kambing. Ditabrak atau dimakan bapak-bapak? Dimakan atau enggak kira-kira? Tapi bapak-bapak sih biasanya dimakan sih. Tensi darah lagi tinggi, tapi depan ada enak banget nih gitu kan, sop kambing dan seterusnya. Tapi karena manusia punya akal, walaupun itu enak dan halal, dia bisa menahan akal. Tapi gak cukup dengan akal. Buktinya banyak manusia melakukan akal-akalan. Korupsi itu kan akal-akalan, ya toh? Selingkuh itu kan akal-akalan, ngumpet-ngumpet gitu ya. Jadi maka gak cukup dengan akal. Maka menaik ke level berikutnya, manusia sebagai khalifah diberikan kekuatan yang keempat, yaitu hidayah din, agama. Nah, ini yang membedakan. Agama sebagai pemandu, agama sebagai pembimbing agar manusia bisa menggunakan panca inderanya, menggunakan fitrahnya, menggunakan akalnya pada jalur yang benar sehingga bisa menjadi khalifah di muka bumi. Itu kalau bisa memberdayakan itu. Jadi enggak cukup dengan panca indera, enggak cukup dengan akal, tapi kita hidup ini juga butuh panduan, kita juga butuh hidup agama, dan itu terbukti Bapak Ibu. Enggak ada orang hidup tanpa agama, enggak apa. Semua orang hidup pasti butuh agama, karena memang manusia diciptakan untuk hal itu. Orang Israel Bapak Ibu, itu orang pintar-pintar Bapak Ibu. Dia menempatkan akal di atas wahyu. Dia menempatkan logika di atas Quran. Sehingga Allah maghdubi alaihim, murka kepadanya. Jelas. Pintar saja enggak cukup, tapi harus didasarkan dengan agama sebagai penuntun agar kita hidup dalam keseimbangan antara dunia maupun akhirat. Jadi contohnya jelas, orang Israel ini orang-orang yang pinter, beda dengan orang Nasrani ya. Enggak bisa sembarangan orang ini bisa masuk Bapak Ibu, masuk rasnya orang Israel enggak bisa. Dia sedikit tapi pinter, makanya menguasai dunia. Itu karena dia lebih mengedepankan akalnya, maka Allah tidak suka, Allah melaknat, Allah murka kepada bangsa Israel. Karena itu, agar manusia menjalankan fungsinya tadi dengan 4 hidayah tadi, maka pendidikan menjadi penting. Perspektif kita, cara pandang kita melihat anak didik kita, anak-anak kita pun juga ukurannya, parameternya bukan hanya kecerdasan akal. Nah, zaman sekarang sudah enggak berlaku. Karena enggak ukuran. Dulu ranking 1 apakah kemudian menjadikan bisa sukses? Enggak. Terbukti.
Terbukti tahun 2010 ada teori baru yang mengatakan yang disebut dengan multiple intelligence, kecerdasan multimajemuk. Nah, ini saya kira ketika bicara terkait dengan multiple intelligence ini sangat selaras dengan konsep Islam. Allah ciptakan manusia dengan unik, dengan beragam kemampuannya. Jadi kalau cara pandang kita melihat seseorang adalah hanya dari kecerdasan akal, jelas salah kaprah dan itu tidak mendidik sesuai dengan fitrahnya. Belum tentu anak yang cerdas di bidang matematika itu dia hebat dalam menggambar. Gambar itu juga satu kecerdasan luar biasa. Belum tentu orang yang jago di bidang matematika itu dia punya kemampuan komunikasi yang baik, belum tentu. Padahal kemampuan komunikasi saat ini adalah menjadi satu hal yang penting yang harus dikuasai oleh generasi kita. Maka kalau bicara terkait dengan apa sih kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan anak zaman sekarang supaya tangguh dan kuat, nah ini menarik jadinya. Apakah kecerdasan akal? Tidak. Bukan hanya kecerdasan akal. Yang dibutuhkan kompetensi zaman sekarang, anak sekarang adalah satu, memiliki kemampuan berpikir kritis yang baik. Dia kritis. Setiap persoalan yang ada di lingkungannya itu dianalisa. Kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Kemudian yang berikutnya problem solving. Dia bisa memberikan solusi. Dia bisa memecahkan sehingga menjadi generasi yang kuat. Nah, kita ini kan kadang-kadang enggak hidup gantung ke orang tua, maunya begini terus, bukan bagian dari solusi. Lalu berikutnya apa? Kompetensi yang harus dimiliki oleh anak zaman sekarang, memiliki kepekaan dan kepedulian. Nah, ini yang menjadi PR. Enggak peka, enggak peduli. Apalagi ditambah dengan handphone, asik dengan dunia sendiri. Akhirnya menjadi generasi perunduk, zikir semuanya. Nah, ini tantangan baru yang membuat seseorang menjadi tidak kuat, menjadi tidak peduli. Salah satunya adalah handphone yang berlebihan. Belum lagi yang di-share di sosial media apa penting atau enggak. Handphone hanya digunakan sosial media untuk gojekan dan sebagainya. Ya itu. Jadi harus cermat menggunakan segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Jadi itu cara pandang kita terhadap pendidikan harus dirubah. Anak-anak kita, murid-murid kita itu adalah anak-anak yang hebat. Saya selalu sampaikan pada teman-teman bahwa kita hadir ke sekolah ini bukan mengajar tetapi belajar. Belajar dengan siapa? Belajar dengan anak-anak kita. Karena entitasnya kita kan belajar, hadir di situ. Belajar. Menempatkan mereka merdeka untuk berpikir, mereka untuk bertindak. Tidak memberikan label-label, tidak melakukan bully dan seterusnya. Nah, ini sangat penting sekali. Saya kalau mencermati kenapa anak-anak kita ini kadang-kadang enggak percaya diri. Ya. Dipanggil, tidak memperhatikan dengan baik. Bisa jadi apresiasi kita terhadap mereka ini kurang. Bisa jadi setiap hari kita selalu memberikan aura-aura negatif pada mereka. Nah, jadi ini menjadi satu catatan penting, jadi catatan kritis. Jadi Bapak Ibu, kalau anak-anak kita tidak pintar matematika, tidak pintar bahasa Inggris, enggak apa-apa. Cerdas itu banyak. Komunikasi bagian dari kecerdasan. Menggambar juga bagian dari kecerdasan. Itu kecerdasan semua. Kecerdasan ini bukan menjamin orang sukses. Bukan menjamin orang sukses. Banyak kasus-kasus yang sudah terjadi. Mahasiswa UI, itu kan orang-orang pintar semua itu. Bunuh diri dan sebagainya. Artinya apa? Bahwa ini enggak menjamin seorang bahagia, tidak menjamin seorang sukses. Jadi jangan pernah lagi menuntut anak kita, nak matematika kamu harus sekian-sekian, bahasa Inggris kamu harus sekian-sekian. Enggak. Semua orang ciptakan unik dengan beragam kemampuannya. Kita sebagai orang tua memfasilitasi, mengarahkan. Bagaimana mereka menentukan pilihan-pilihan tepat sesuai dengan tumbuh kembang mereka, sesuai dengan potensi mereka. Sehingga kelak mereka menjadi manusia yang
sesungguhnya sesuai dengan potensi, passion dan bakatnya. Selanjutnya Bapak Ibu adalah, ini nggak bisa jalan nih, contekan saya nggak bisa jalan nih. Satu lagi wadah, oke nggak apa-apa, saya hafal. Yang terakhir adalah mengoptimalkan peran keluarga. Bapak Ibu, secara sosiologi, kalau kita melihat peran keluarga, itu kan ada meneruskan generasi, kemudian memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kita ini banyakkan levelnya sebagian besar baru di situ. Padahal kalau kita turunkan lagi, ada lagi fungsi keluarga, yaitu membina dan mendidik anak-anak kita, memberikan kasih sayang pada mereka. Dan ini sangat penting sekali. Kasih sayang seorang ibu sebagai orang tua sangat penting sekali bagaimana membentuk karakter seorang anak. Ada satu kisah yang sangat menarik Bapak Ibu, yaitu Abdurrahman Al-Auqas. Mungkin sudah ada pernah mendengar kali ya. Abdurrahman Al-Auqas pada saat lahir dalam kondisi cacat Bapak Ibu. Siapa sih yang kepengen punya anak cacat? Enggak mau. Fisiknya sangat terbatas. Badannya pendek, antara pundak sama ininya lehernya sama, pendek. Lalu ibunya dengan cermat memahami. Ibunya sudah visioner, melihat masa depan anak saya nanti seperti apa. Dia pesan pada Abdurrahman Al-Auqas, "Nak, kamu fisiknya kan seperti ini. Kelak kamu nanti akan diejek teman-temanmu, akan diledek teman-temanmu, kalau kamu enggak punya ilmu." Lalu ibunya sampaikan, "Maka dari itu supaya kamu nanti masa depanmu tidak diejek orang, kamu tuntut ilmu ya dengan sungguh-sungguh. Supaya kamu menjadi orang yang dihargai karena ilmumu." Abdurrahman Al-Auqas anak yang soleh, diikuti nasihat ibunya, dia belajar sungguh-sungguh. 20 tahun yang datang, Abdurrahman Al-Auqas menjadi ulama besar, menjadi hakim yang disegani di Arab Saudi. Ketika seorang penjahat dihadapkan pada Abdurrahman Al-Auqas sangat bergetar sekali karena kewibawaan dan ilmunya tadi. Terbukti karena doa dan kasih sayang seorang ibu, karena ketulusan seorang ibu luar biasa. Jadi kenapa banyak pejabat-pejabat, banyak orang-orang pinter di kampus dan sebagainya adalah orang-orang kampung? Bisa jadi itu adalah karena ketulusan dan keberkahan doa dari orang tua jerih payah mereka di tengah sawah panasan dan seterusnya. Bisa jadi seperti itu. Kenapa banyak anak pejabat yang tersandung kasus-kasus ya, seperti kemarin ya, anak pejabat Kemenkyu tahu kalau manusia yang masih punya akal sehat itu tidak sehat, itu nggak akan dimakan. Sekalipun itu enak, tapi karena dokter melarang nggak akan dimakan. Adalah bukan sesuatu yang halal, bukan sesuatu yang mengandung keberkahan. Jadi luar biasa kekuatan doa, spirit dari orang tua memberikan semangat pada anak. Ini juga sangat berpengaruh sekali bagaimana kelak membentuk generasi yang hebat. Nah, jadi sama-sama keluar dari lisan kita pada anak-anak kita, maka keluarlah yang baik-baik, maka keluarlah yang positif, supaya itu juga menjadi yang positif bagi anak-anak kita. Nah, yang terakhir adalah harus cerdik dan cermat terhadap perkembangan dunia digital. Ya, jadi generasi muda, tantangan yang kalian hadapi saat ini adalah bagaimana cermat dan bijak menggunakan sosial media. Kalau sekiranya nggak paham, nggak usah komentar di sosial media menghujat orang pemimpin kita, nggak perlu. Saya kadang-kadang sok tahu gitu, padahal juga nggak ngerti gitu, ikut-ikut komen dan seterusnya. Berkatalah yang baik di sosmed, kan itu kan ajaran agama kita. Falyakul khairon aw layasmut. Sekarang yang membuat orang selamat itu bukan lisan tapi jari. Kalau dulu lisan. Salamatul insan bihifdil
lisan. Selamatnya manusia karena dia mampu menjaga lisannya. Tapi sekarang enggak, tapi jarinya. Nah, jari kita harus hati-hati. Apa yang kita cari di sosial media, di internet harus berhati-hati. Bermanfaat atau tidak. Jangan terlalu banyak bercanda di sosmed dan sebagainya. Lebih baik sosmed gunakan hal yang produktif, hal yang bermanfaat. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kebenaran itu hanya dari Allah, kalau ada saran itu dari saya pribadi.